Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga akan ada charting beberapa altcoins. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan komen, jangan lupa malam ini kita akan keluar 2 data penting dari US ya. Sorry, 3 data penting. Jam 9 malam ada ISM Manufacturing PMI, Prices, dan JOLTS Jobs Opening. Jadi siap-siap jam 9 3 data penting sekaligus keluar. Buat lo yang punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP by the time ini keluar data atau US Market Open. Minimal buat yang konservatif sampai intermediate lah ya. Buat yang agresif ya mau ride the waves monggo, tapi hati-hati aja, tetap pasang SL ya. Oke, nah gua tadi pagi lupa ya, nggak kerasa udah bulan Oktober. Gua pikir September sampai tanggal 31 ya. Dan kita masuk ke bulan Oktober. Oktober ini adalah bulan yang benar-benar kebalikan dari September. Jadi lucu nih ya. Statistiknya dari 2013, bulan terburuk untuk Bitcoin adalah bulan September ya. Di sini ya kalau sampai 2024 ya berarti 4/9 ya. 4/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 4/8. Sementara untuk Oktober ini adalah bulan paling bullish ya. Kita bisa di sini rata-rata average dia dari 2013 sampai sekarang itu ya salah satu yang cukup tinggi ya. Dan kalau ngomong paling banyak hijau sepanjang masa itu Oktober. Begitu. Kalau paling besar itu di average-nya itu di bulan November ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah ini akan sesuai dengan statistiknya jadi Oktober atau jangan-jangan kita malah ada kocokan dari market nih. Oke ya, kalau kita sih santai aja, kita lihat aja datanya seperti apa dan mungkin yang lebih penting lagi adalah dia bisa mantul nggak di BSB ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan komen, takut nggak keburu. Yang pertama itu mana nih? Oh ini dia, dari Kusuma Senjaya. Kasus PDD apa ngaruh ke kripto? Buat yang nggak tahu, PDD ini salah satu rapper dari zaman Tupac ya. Zaman Tupac, zaman Biggie ya, berarti tahun 90-an, udah lama juga ya, udah senior. Dan dia ternyata ya sekarang sih belum ketok palu ya, tapi dia ternyata basically punya ya some kind of a sex trafficking atau sex ring apa ya. Ya intinya inilah banyak kasus sexual assault begitu ya. Nah, apakah akan ngaruh ke kripto? Kalau menurut gua bisa aja sih sebenarnya ya. Kalau sampai ya misalkan yang ketarik itu beberapa ya calon-calon yang mungkin misalkan tiba-tiba kalau Trump terkait gitu atau Kamala Harris terkait, nah itu bisa mempengaruhi kripto gitu. Tetapi selama bukan ke orang-orang yang ngaruh ke fundamental US ya, apalagi ke pemilu gitu, ngaruh ke sana sih harusnya enggak ya. Nah kalau ke saham mungkin bisa rada sedikit ya, karena setahu gua ada kemarin itu CEO dari Sony bagian mana gitu mengundurkan diri. Nah, jadi itu nggak tahu tuh. Kalau saham mungkin bisa lebih kerasa. Karena ada beberapa petinggi terutama dalam dunia permusikan di US yang mulai ketar-ketir nih. Ya, ini ya kalau buat lo yang nggak tahu siapa, coba cek aja sendiri ya, PDD ya atau Puff Daddy atau siapa itu, Sean Combs atau something like that lah. Banyak nama dia ya. Next. Dari mana lagi nih? Wah, jauh juga. Next dari Asyap Choi. Namanya lucu juga ya. Kemarin saya bilang di grup Bang Toshi, kalau 65 ini jebol bakal turun lagi. Padahal gak percaya katanya. GG sih abang kalau ngasih info padahal secara cuma-cuma. Yang VIP aja kebanyakan pada lo. ya memang gimana ya, VIP tuh kadang-kadang ya latah, mereka tuh cenderungnya naik long pas turun short ya. Nah masalahnya kalau begitu caranya lu ngelong waktu lagi ngepam ya, seringnya lu ngelong di resisten gitu ya. Nah ini coba kita lihat ada beberapa komen ya dari BTC is King. VIP memang najis banget. Makanya Kotoshi dimusuhin orang-orang yang jualan kelas dan VIP. Di mereka harus bayar mahal padahal salah terus. Sedangkan Kotoshi gratis semua tapi akurat. Saya rasa banyak buzzer nggak jelas dari kelas VIP sebelah. Ya nggak tahu lah. Ini juga Sato juga sempat ngomong ya. Ini kayaknya makin banyak buzzer deh. Soalnya kayak banyak yang ya straight up lying aja gitu. Wah bilang kita tuh kemarin bilang bakal ngepam. Kapan kita bilang bakal ngepam?
dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak ngerti ya, mungkin juga jangan-jangan ada buzzer ya. Ya tapi kalau gue pribadi sih mendingan dibenci sama grup VIP dibandingin dibenci sama orang-orang yang jadi korban gua gitu dalam tanda kutip ya. Jadi kayak PDD aja nih korban ya. Ya apa namanya ya kalau gua sih karena dari awal-awal trading, belajar trading itu udah ada sedikit apa ya, sedikit rasa nggak enak dan nggak suka sama VIP gitu. Karena modusnya sama kok sampai sekarang nggak berbeda jauh ya. Cuma bedanya zaman dulu disebutnya bukan grup VIP lah, disebutnya tuh grup trading gitu ya atau apalah. Ya kalau disebutnya sih zaman dulu grup trading ya. Nah, tapi ya mirip-mirip lah MO-nya atau modus operandinya mirip ya. Masuk nanti ditanya ditodongin, lu udah pakai link referral belum? Kalau nggak di-kick ya. Udah bayar belum bulanan? Wah, udah gitu biasanya suka juga jadi kultus gitu ya. Misalkan nih beberapa di jenderalnya disebutnya. Nah, jenderalnya dibilangnya alumni mereka biasanya. Wah, alumni kita nih ya. Padahal sebenarnya itu orang yang bagi-bagi dari hasil lu bayar gitu sebenarnya ya. Ya itu gue udah berapa kali ngelihat zaman dulu kayak gitu. Nanti kalau misalkan nih si dedengkotnya atau masternya nih salah, nanti itu jenderal-jenderalnya tinggal nge-backup. Wah, ini tuh sebenarnya cuma tes dari master kita. Kalau nyebutnya disuruh kalau dulu tuh disebutnya suhu. Oh, ini tuh tes dari suhu kita, dari sensei kita katanya. Ya palelu lah, terserah lah ya. Ya kalau gua sih tetap gua mendingan dibenci sama VIP dibandingin sama dalam tanda kutip korban begitu ya. Oke, next dari Kira Misha. Bang Tosh mau nanya tentang tentang cara DCA yang telah diajarin seperti dibagi 10 dulu. Karena saya setiap bulan biasanya menyisihkan 500.000 dan langsung diberikan Bitcoin semua saat itu juga. Oh, kalau ini nggak apa-apa bro, itu namanya DCA murni. Kalau DCA murni nggak harus dibagi 10, nggak apa-apa ya. Nah, yang dibagi 10 itu untuk yang pakai TA, berarti yang pakai cara di DCWT. Kalau buat lu kan berarti beli di BTC aja, langsung disisihkan dan langsung dibeli, itu namanya DCA murni. Nah, itu udah sesuai bro kalau kayak gitu caranya ya. Nah, apakah ini sesuai dengan ajaran TCI? Sesuai buat lu yang DCA murni ya. Nah, terus dibagi dulu. Ini gini bro, lu mendingan pilih aja. Kalau lu pengen DCA murni, mendingan DCA murni, jangan dicampur sama TA gitu. Dan menurut gua percaya atau enggak ya, lu mendingan langsung aja dari sekarang pilih dulu mana. Mau DCA murni atau benar-benar belajar TA. Karena kalau di tengah-tengah, di situ biasanya hancur. Orang yang beli pucuk jual bawah tuh biasanya kayak begitu ya. Jadi kalau menurut gua sih mendingan lu coba fokus dulu aja. Udah nanggung juga ini kan udah cycle-nya udah di tengah-tengah nih. Udah lu di satu cycle ini lu DCA murni aja ya. Nggak usah pikirin yang aturan 10 ya karena itu untuk yang TA. Nanti udah lu kena target ya silakan di TP begitu ya. Terus lanjutnya sampai mana ya? Terima kasih, sukses selalu Bang Toshi dan tim. Thank you ya. Thank you juga for the kind words. Next dari Angga Brata. Mantap infonya kok. Kalau liquidity China masuk efeknya kencang banget nggak kok? Apalagi kalau apalagi kalau jadi unban kripto. Iya, kalau sampai benar-benar di unban dan rakyatnya boleh pakai karena ya lu tahu kan di Cina tuh kemarin sempat ada rencana di 2000 berapa ya? 2000 aduh gua lupa 2022 atau berapa gitu ya. Mereka ada rencana cash stimulus itu nanti duitnya harus spesifik dipakai apa gitu. Jadi ya kalau zaman sekarang kan stimulus langsung dikirim ke ini kan ke account bank kita. Nah dulu tuh seingat gua Cina tuh sempat ada plan pengen duit stimulus tuh cuma boleh dipakai misalkan buat belanja makanan gitu. Nah cuma buat makanan doang gitu. Jadi kayak kupon kerasanya. Nah kalau sampai kayak gitu ya mungkin nggak terlalu kerasa liquidity-nya ke market. Tapi kalau kayak stylenya di US, di mana pokoknya dikirim duit terserah lu mau pakai buat apa duitnya, nah itu bisa menjadi satu bensin yang gila menurut gua sih ya. Ya moga-moga sih the latter ya, di mana para rakyat Cina ini diperbolehkan untuk beli kripto, udah nggak di-ban-ban lagi karena ya sebenarnya kripto tuh di-ban nggak sih di Cina? Di-ban cuma buat orang-orang yang tidak dalam posisi tinggi. Kalau dalam posisi tinggi sih mereka ya operate mining rig gitu ya. Ya itulah negara komunis ya, katanya pengen semuanya setara. Ya semuanya setara ya. Setara buat yang di luar dari partai komunis atau yang nggak punya koneksi setara semua, setara miskin. Tapi nanti kalau yang kayak bisa dibilang orang-orang partai, nah itu makmur luar biasa begitu. Ya itulah ya, sebuah negara komunis nggak jauh-jauh dari situ. Ironis ya. Ya walaupun sekarang China udah nggak benar-benar ini ya, udah nggak benar-benar komunis, udah nggak kayak zaman dulu banget. Tetapi ya coba ada nggak orang Cina yang benar-benar dari Cina daratan kayak di Cina tanpa ada embel-embel dia orang partai atau kenal banyak orang partai? Enggak, semua pasti orang partai.
begitu ya. Jadi ya tergantung, tergantung ya di unbandnya segimana besar dan stimulusnya boleh dipakai nggak untuk investasi begitu ya, apalagi investasi kripto. Next. Dari Joy of Tara, Pak Toshi, apa ini efek menjelang pemilu makanya BTC turun lagi? Dan apakah dia bisa balik turun ke 57 sampai 60 ribu baru naik lagi setelah pemilu? Thank you Pak Toshi. Sebenarnya gini, kalau week sih in theory bisa-bisa aja, kayak kalau kita lihat dulu ya BSB nih. Zaman-zaman dulu tuh weeknya bisa lumayan ekstrim ya. Kayak di zaman-zaman ini ya. Itu nge-weeknya dari week tertinggi di sini sampai ke bawah itu minusnya sampai 16, sampai sekitar 18%-an bisa aja terjadi gitu. Jadi anggap misalkan di sini week sampai 18%-an gitu ya dari tertinggi ya, itu bisa dalam sebenarnya kalau kita ngomong secara persentase gitu ya. Ya tapi nggak harus juga sampai situ sih ya. Ya kalau menurut gua sih pemilu itu adalah masa-masa fundamental yang sangat penting sih nanti ya di November ini. Itu will break it or make cryptocurrency market menurut gua ya, karena ya apa namanya, kalau menurut gua apalagi kalau sampai Trump yang kepilih ya, itu kecenderungannya akan lebih bullish begitu. Sementara kalau Kamala Harris ya kan nggak akan beda jauh sama Biden ya. Ya iyalah nggak akan beda jauh, orang dia cuma pengganti Biden tiba-tiba ya. Bidennya udah terlalu sakit mungkin ya, jadi harus diganti nama si Kamala Harris ya. Jadi otomatis pasti semua program-programnya nggak akan beda jauh sama Biden begitu. And that's not good untuk crypto in general begitu ya. Next. Dari Dadan Kurniawan, BSB itu apa? Wah, udah dibalesin sama Encek Cuan. Thank you ya. Ya, gue yakin bener lah pasti ini ya. Yes, bener. Sampai SMA sama IME-nya juga bener. Luar biasa. Nah ini adalah interaksi yang gue sangat inginkan dari para subscriber lama ke subscriber baru. Ini Encek Cuan salah satu subscriber yang cukup sering komen ya. Thank you. Nah ini yang menurut gue patut banget dicontoh untuk para subscriber yang udah lebih senior begitu di sini ya. Kalau ada yang baru-baru nanya silakan boleh dijawab seperti ini ya. Nice. Next dari Erin Yeager. Benar, masa pengennya naik mulu tanpa koreksi. Justru kalau naik mulu bakal sas. Wah, benar. Ya, ingat ya, tidak ada ya movement yang cuma naik aja atau turun aja. Pasti akan ada corrective movement. Begitu ya. Next dari Ferry Prasetyo. Makasih bang, gua DCA wave di harga bawah kemarin. Lumayan, untung buat beli 1 ekor sapi. Wow, gila juga ya. Dan sekarang keluar dulu dari market, nunggu turun lagi. Mantap. Ya yang penting sih sesuai dengan setup begitu. Kalau udah mulai terbentuk setupnya, waktunya TP ya TP. Begitu. As simple as that ya. Harus kita bisa harus kita bisa disiplin sama SOP kita sendiri ya. Yang di bosnya apa ini? Gua modal sapi profit kambing. Waduh, ini udah lama-lama udah kayak di pasar aja ya. Next dari Yuda Brata. Maklum lah om, grafiknya aja masih ngopi bentar, koreksi dulu. Koreksi dan lain-lain. Ini maunya pagi all in, siang pump, sore TP. Malam ke showroom katanya. Waduh. Ya, gimana ya? Memang sih jujurnya banyak yang begitu ya, banyak yang begitu. Apalagi ya kemarin tuh April Maret ya, diperparah dengan ya cukup banyak orang-orang ya yang teriak-teriak di sosial media bahwa udah nih pasti bakal ngepam, udah kapan lagi beli, waktunya borong sebelum to the moon katanya ya. Ya to the moon, sekarang banyak yang gimana di bank minus 80 ya itu ya, karena punya mindset pengen all in pagi, siang pump, sore TP, showroom malamnya ya. Bener nggak bisa ya. Itu semua butuh proses. Apapun butuh proses. Apapun yang cepat itu akan gampang juga hilang. Ya, cepat dapatnya, cepat hilangnya juga. Begitu. Jadi, ya gue setuju banget ya. Harus ada prosesnya. Next dari Nigel. Waduh, panjang nih ya. Oh, bukan Nigel, ini Nigela mungkin ya. Nigela Rina ya. Channel edukasi kripto paling nyaman di otak. Mantap, thank you for the kind words ya. Beres. Oke, selanjutnya sih kita akan lihat dulu sedikit di Bitcoin ya. Dia sekarang berusaha untuk kembali di atas dari MA200. Menurut gue ini mungkin ngefek karena udah dekat-dekat ke BSB. Wow, apakah BSB akan menjadi support yang sangat efektif ya? Ya kalau gue pribadi sih tetap aja jangan jadi kebelet beli gila-gilaan, jangan kebelet all in, DCA aja ya. Orang-orang yang sudah DCA kemarin saat turun bersabar di sini ya, akhirnya dapat panennya.
Begitu ya. Ingat jangan sampai terlena dengan all in atau all in berselubung ya. All in berselubung itu apa? Dana sejuta dibagi dua itu namanya averaging. Bukan, itu namanya all in setengah gitu ya. Kalau all in setengah ya jadinya ujung-ujungnya nggak beda jauh sama lo all in gitu. Tipis-tipis aja bedanya kalau kayak gitu ya. Jadi harus jujur ke diri sendiri. Kalau nggak jujur ke diri sendiri ya ujungnya berantakan begitu ya. Oke, next kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita akan bahas XRP, TON, dan BNB. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan yang pertama kita masuk dulu ke XRP. Untuk XRP posisi short kita sudah kena target TP. Retest 1, retest 2 di 0,646. Langsung hari itu juga kena target TP. Profit berapa? Coba kita cek di sini. Kita profit sebesar ya kurang lebih sekitar 6,6% lah ya. Mantap ya. Nggak sampai sehari buka posisi shortnya langsung kena target TP. Nah, untuk hari ini kalau sampai terjadi retest kedua di angka 0,604, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 0,646 ya. Itu untuk posisi futures di XRP. Untuk posisi spotnya di 0,604 ya. Itu untuk buy limit pertama, buy limit kedua di EMA 20, dan yang ketiga di EMA 50. Next kita masuk ke TON. Untuk TON posisi long kita itu kemarin kan kalau kebuka di EMA 50 ya. Di EMA 50 itu kemarin di angka 5,728. Buat elu yang konservatif ya, kemarin kan harusnya tutup di jam 9 nih ya. 9 malam itu di sini dia close-nya itu di angka 5,774. Ya, dekat-dekat lah, dekat-dekat ya. Jadi buat elu, salah. Close-nya di sini 5,811. Oh, artinya masih ada sedikit profit. Nah, jadi kalau ada yang nanya, "Bang, buat apa yang konservatif tutup duluan ya kalau dekat-dekat ke jam penting?" Nah, ini dia jawabannya. Karena saat jam penting bisa terjadi volatility. Buat elu yang tutup kemarin jam 9, lu masih ada profit tipis. Tapi buat elu yang hold, tunggu aja sampai besok, kena cut loss. Walaupun ya cut loss juga gak gede-gede amat sih, tapi cut loss. Begitu. Jadi ini dia alasannya kenapa gue bilang yang konservatif sampai intermediate pertimbangkan untuk tutup posisi kalau ada jam-jam penting. Begitu ya. Oke, next. Sebenarnya kalau kita mau buka posisi long lagi bisa di EMA 20 karena sudah terjadi retest 1, retest 2. Jadi buat lo yang langsung buka di EMA 20 sekarang dalam keadaan profit ya. Profit sebesar 2,23 ya. Nah, target TP-nya boleh pertimbangkan di 5,965, tapi ingat nanti malam jam 9 kalau belum kena target TP pertimbangkan untuk tutup dulu dengan alasannya tadi ya, karena kalau volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya bisa malah jadi cut loss kayak kemarin ya di tanggal 30. Oke, posisi spotnya EMA 50, 20 dan di 5,53.
Next kita masuk ke BNB, dan untuk BNB kita masih belum ada setup futures ya karena jebol kemarin, jebol 3 lagi ya. Nah ini juga reminder ya untuk orang jangan terlalu dibaginya kecil-kecil kayak gua tadi bahas di depan ya. Ada dana misalkan berapa? Sejuta katanya kecil ya, kecil sejuta. Oke, 10 juta misalkan ya, 10 juta bagi 10. Sekali akumulasi sejuta. Begitu ya. Kenapa? Kalau dibagi 5 juta 5 juta ya, habis. Lu cuma di Binance doang atau di BNB aja udah habis. Gitu. Kalau cuma 2 kali nembak habis, itu artinya bukan averaging gitu ya. Oke. Sekarang untuk posisi futures kita skip dulu karena belum ada setup. Posisi spot ya sekarang yang tersisa di 560,1 MA50 dan di 533,4. Jadi 1 2 3 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Ini terdengar simple tapi sulit untuk dilakukan begitu, apalagi yang mentalnya mental pejudi begitu ya. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Itu udah paling haram. Makanya gue taruh paling depan. Kedua, jangan over leverage. Lu nggak pakai uang panas pun, tapi lu over leverage, ujung-ujungnya posisi futures lu akan makan good habits lu di spot. Begitu lu akan makan dikit-dikit, dikit lah. Ujung-ujungnya, loh kok profit gua nggak gede ya cycle ini? Nah karena itu, karena over leverage. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Semakin kita pendek berpikirnya, ya sehari ini gue pengen profit berapa persen gitu ya. Wah itu akan lu lebih gampang untuk boncos. Ya. Tapi kalau time frame berpikir, wah gue di cycle ini mau untung berapa ya? Nah, disitulah malah profit paling gede yang gue dapatkan. Dan lo tau dari mana? Ya, atau gue tau dari mana? Karena gue sudah merasakan sendiri. Mindset gue dulu berpikir, wah sehari ini gue pengen profit berapa? Ujung-ujungnya, bisa nggak profit? Bisa, gue profit ya. Tapi setelah gue hitung, ya gue bagi per hari, gue bagi per bulan dengan berpikir jangka panjang, berpikir satu business cycle, jauh lebih profitable kita berpikir jangka panjang. Begitu. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Memang awalnya tidak akan terasa intuitif, tapi saat lu berpikir pendek, disitulah lu digorok market. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.